Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Iman dengan NIM 2024 01 10 31 0014. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pengertian hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak ia lahir dan menjadi bagian dari masyarakat. Hak ini bersifat mendasar dan universal sehingga dimiliki oleh semua orang, tanpa memandang perbedaan bangsa, ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Pengertian hak asasi manusia ini diatur dalam hukum positif negara Indonesia, yaitu diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sejarah lahirnya hak asasi manusia. Hak asasi manusia lahir dalam konteks hukum ketatanegaraan, mulai muncul sekitar abad ke-17 dan ke-18. Gagasan ini lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan raja dan kaum bangsawan yang saat itu bersikap sewenang-wenangnya terhadap rakyat atau para pekerja. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Pada masa itu, masyarakat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah golongan atas atau minoritas, yaitu penguasa yang memiliki berbagai hak atas kelompok kedua, yaitu rakyat biasa atau mayoritas, yang justru saat itu dibebani berbagai macam kewajiban tanpa hak yang setara. Seiring berjalannya waktu, muncullah konsep tentang hukum alam dan hukum alamiah yang menjadi dasar pemikiran hak-hak asasi manusia. Namun, banyak ahli yang berpendapat bahwa tonggak awal kesadaran ini dimulai dari lahirnya Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Magna Carta menandai perubahan besar, di mana raja yang sebelumnya memiliki kekuasaan mutlak atau absolut mulai dibatasi kekuasaannya oleh hukum. Raja tidak lagi bisa bertindak semaunya, karena ia kini juga harus tunduk kepada hukum dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang diwakili oleh parlemen. Perkembangan hak asasi manusia terus berlanjut, salah satunya dengan lahirnya Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang terinspirasi dari pemikiran Rousseau dan Montesquieu. Dalam deklarasi ini ditegaskan bahwa setiap manusia sudah memiliki kebebasan sejak masih dalam kandungan, jadi tidak masuk akal jika setelah lahir ia hidup dalam belenggu. Terus selanjutnya, pada tahun 1789 lahirnya The French Declaration atau Deklarasi Prancis, di mana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi, sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law, yang antara lain berbunyi, tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocence, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Tujuan dari lahirnya hak asasi manusia adalah untuk melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, martabat, dan kesetaraan. Hak asasi manusia ini bertujuan untuk memastikan setiap orang dapat hidup dengan layak, memiliki kebebasan, dan dihormati hak-haknya. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi pribadi yaitu hak yang berkaitan dengan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, seseorang bebas menyampaikan pendapat, seseorang bebas berpergian dan berpindah tempat tinggal, seseorang bebas menentukan kehidupannya sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Hak asasi politik yaitu kebebasan seseorang ikut serta dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Misalnya, seseorang bebas memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum. Seseorang bebas ikut serta dalam penyusunan kebijakan, menyampaikan pendapat melalui petisi. Hak ini penting agar kita bisa berperan dalam mengatur negara.
Hak asasi ekonomi. Hak ini diberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menjalani kegiatan ekonominya. Contohnya, seseorang bebas membeli dan menjual barang, bebas membuat perjanjian kerjasama, menyewa atau menyewakan, memiliki barang, dan memilih pekerjaan yang sesuai. Hal ini penting untuk mendukung kehidupan yang layak. Ada hak asasi peradilan. Ini adalah hak yang menjamin setiap orang diperlakukan adil dalam proses hukum. Artinya, seseorang berurusan dengan hukum, ia punya hak untuk mendapatkan pembelaan dari pengacara dan harus diperlakukan secara adil saat ditangkap, diperiksa, atau diadili. Tidak boleh ada perlakuan sewenang-wenangnya. Ada hak asasi sosial dan budaya. Hak ini berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Setiap orang berhak memilih pendidikan, mendapat pengajaran, dan mengembangkan budaya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hak ini penting agar kita bisa tumbuh sesuai dengan jati diri kita. Ada hak asasi hukum. Ini adalah hak untuk mendapatkan perlakuan sama di mata hukum. Artinya, semua orang tanpa membedakan status, suku, agama, atau jabatan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, bisa bekerja di pemerintahan, dan mendapatkan pelayanan hukum dari negara. Ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak untuk semua orang. Hak asasi manusia bukan hadiah dari siapapun. Setiap orang sudah memiliki sejak lahir. Hak ini mencakup hak politik, hak ekonomi, hak sipil, hak sosial, dan budaya. Jadi, semua orang berhak hidup bebas, berpendapat, bekerja, belajar, dan dihormati tanpa kecuali. Hak asasi manusia tidak bisa dicabut atau diserahkan. Hak asasi manusia melekat pada diri setiap orang. Hak ini tidak bisa diambil, dihapus, atau diberikan kepada orang lain. Karena itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Hak asasi manusia bersifat hakiki. Artinya, hak ini sudah dimiliki manusia sejak masih dalam kandungan. Jadi, hak asasi manusia bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi memang sudah menjadi bagian dari manusia sejak awal kehidupan. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, status sosial, atau perbedaan lainnya. Semua orang punya hak yang sama dan harus diberlakukan dengan adil. Contoh pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup. Pelanggaran hak ini terjadi jika seseorang dibunuh, dihukum mati tanpa proses hukum yang adil, atau diculik lalu tidak ditemukan lagi. Contohnya, bisa kita lihat dalam kasus peperangan atau kekerasan oleh aparat terhadap warga biasa. Pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Tapi sering terjadi pelanggaran seperti ini, seperti media disensor, orang ditangkap karena mengkritik pemerintah, atau dilarang berbicara bebas. Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Penyiksaan baik fisik maupun mental adalah pelanggaran hak asasi manusia. Biasanya ini dilakukan oleh petugas keamanan dalam integrasi atau hukum, terutama di negara yang tidak demokratis atau sedang konflik. Penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yaitu pemerintah otoriter atau tidak demokratis. Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi di negara yang dipimpin oleh pemerintah yang tidak adil, tidak terbuka, dan tidak mendengar suara rakyat. Pemerintah seperti ini biasanya itu membatasi kebebasan berpendapat dan menindas orang-orang yang tidak setuju dengan mereka. Ketidakadilan sosial dan ekonomi. Jika ada perbedaan yang besar antara orang kaya dan orang miskin, maka banyak orang tidak bisa mendapatkan hak dasar seperti sekolah, pekerjaan, atau layanan kesehatan. Konflik dan perang. Saat terjadi perang atau kekerasan antar kelompok, pelanggaran hak asasi biasanya meningkat. Contohnya seperti serangan terhadap warga sipil, pemerkosaan dalam konflik, atau perusakan tempat tinggal dan fasilitas umum. Dampaknya adalah kehilangan nyawa dan luka fisik. Pelanggaran hak asasi manusia seperti membunuh atau penyiksaan bisa menyebabkan orang meninggal atau mengalami luka serius. Keluarga korban juga ikut menderita dan merasa kehilangan. Gangguan mental dan trauma. Korban pelanggaran hak asasi manusia sering mengalami trauma besar seperti
stres berkepanjangan, rasa takut, cemas, atau depresi. Dampaknya bisa dirasakan seumur hidup. Kekacauan kehidupan sosial dan politik. Jika hak asasi manusia ini sering dilanggar, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Ini bisa menimbulkan konflik, kerusuhan, dan membuat negara menjadi tidak stabil secara sosial, politik, maupun ekonomi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.